Sosok pendakwa kondang Ustadz Yusuf Mansur belakangan ini mendapat begitu banyak sorotan publik. Selain terkait kasus hukum yang sedang dijalaninya, ia pun sempat menghebohkan publik setelah video marah-marahnya viral di jagat maya beberapa waktu lalu. Saat itu, ia membeberkan terkait polemik yang menyelimuti bisnisnya, termasuk dana 1 triliun rupiah yang ia butuhkan untuk membesarkan perusahaannya tersebut. Lantas seperti apa klarifikasi Ustadz Yusuf Mansur terkait heboh video kemarahannya itu? Apa sebenarnya yang membuat dirinya begitu meledak-ledak? Dan seperti apa penjelasan Ustadz Yusuf Mansur terkait dana 200 triliun rupiah yang sempat disebut-sebut sebagai afirmasinya? Benarkah untuk membangun pesantren serta infrastruktur di seluruh tanah air, bahkan mancanegara? Namun di tengah kehebohan yang terjadi, sang putri Wirda Mansur pun sempat menuai hujatan warganet setelah akhirnya angkat bicara dan membela sang ayah. Lantas seperti apa Ustadz Yusuf Mansur melihat sikap pasang badan sang putri? Seperti apa pula hebohnya kabar yang mengatakan jika Wirda pernah mengajar mengaji di Amerika Serikat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehebohan yang terjadi atas viralnya video Ustadz Yusuf Mansur yang memperlihatkan dirinya marah-marah hingga kini masih terus menjadi perbincangan. Tak ayal, banyak orang yang kian bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan pendakwa kondang tersebut. Pasalnya, ia meledak-ledak membeberkan polemik yang menyelimuti bisnisnya, termasuk dana 1 triliun rupiah yang ia butuhkan untuk membesarkan perusahaannya tersebut. Lantas apa yang sebenarnya melatar belakangi Ustadz Yusuf Mansur hingga akhirnya dia mengeluarkan amarah yang menghebohkan banyak orang tersebut? Benarkah perusahaannya tengah diterpa permasalahan? Mansur, ngomong saham, jangan saham. Petren lurusin. Emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu emang ngurusin apa? Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngekerjain Petren. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Petren. Nggak ada yang perlu diklarifikasi. Cuma perlu didoain aja. Namanya orang hidup, namanya orang banyak kerjaannya. Ya pasti ada aja masalahnya. Sedikit yang dia kerjain, ya sedikit juga masalahnya. Kalau dia banyak yang dikerjain, banyak juga masalahnya. Nanti kalau dia udah selesai, banyak juga nanti hasilnya. Kami nggak mengenal jatuh bangun, yang kami kenal adalah bangun-bangun. Iya, kami juga tidak ada kosakata suka-duka, yang ada adalah suka-suka. Jadi pemakaian kosakata itu penting teman-teman. Jangan memakai kosakata yang membuat kita agak 50-50 gitu. Jadi nggak boleh, harus full the winner. Akhirnya muncul ke hadapan publik, Ustadz Yusuf Mansur mengakui bahwa dirinya tidak ingin ambil pusing perihal sorotan publik terhadap dirinya. Yang jelas, ia meminta maaf dan juga meminta doa dari seluruh masyarakat
Karena memang menurutnya tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Atensi publik terhadapnya pun ia anggap sebagai doa untuk membuat dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di kemudian hari. Kalau saya menanggapi dengan marah-marah berarti benar pemarah dong. Iya. Ya, pokoknya saya minta didoain, namanya manusia ya. Kadang-kadang ya ada perasaan nggak enak, kadang-kadang hati lagi nggak benar. Apapun itu Yusuf Mansur mah minta maaf aja, minta didoain. Mudah-mudahan nggak ada halangan ke depan buat jadi orang yang lebih baik, buat orang yang lebih lebih lurus, lebih lempeng gitu terhadap apa yang saya masih punya tanggung jawab. Ini video lama bukan video baru. Inilah yang saya sampaikan bahwa sekali lagi ada aktor intelektual yang tidak suka sama beliau, yang selalu mencari-cari kesalahan beliau. Padahal sudah saya sampaikan bahwa video ini adalah video hampir 1 tahun yang lalu, ya kan? Videonya juga jelas, clear, dari awal sampai akhir tuh hampir 1 jam 19 menit gitu. Cuman mereka potong, ada yang Pak Kiai terlihat seperti seperti marah, padahal itu bukan marah tetapi memberikan ekspresi semangat ya buat keluarga besar Peitren. Dan seperti apa pula penjelasan Ustadz Yusuf Mansur terkait dana 200 triliun rupiah yang sempat disebut-sebut sebagai afirmasinya? Benarkah untuk membangun pesantren di seluruh tanah air, bahkan dunia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Setelah heboh perihal uang 1 triliun rupiah dalam videonya yang meledak-ledak, sang putri Wirda Mansur pun sempat membuat heboh. Dalam salah satu unggahannya, ia menyebutkan bahwa 1 triliun rupiah sangatlah jauh dari afirmasi atau doa-doa yang dia panjatkan ketika beribadah setiap harinya yang mencapai 200 triliun rupiah. Di sisi lain, Yusuf Mansur pun juga mengungkapkan ketika melakukan afirmasi dan visualisasi memang harus dengan keinginan dan cita-cita yang tinggi. Menurutnya, untuk mewujudkan semua cita-cita mulianya, termasuk membangun pesantren hingga infrastruktur di seluruh penjuru tanah air, memang membutuhkan banyak dana, bahkan mungkin lebih dari 200 triliun rupiah. Lantas benarkah proyek tersebut bahkan ia harapkan dapat realisasi hingga ke mancanegara? Kan jadi doa, siapa tahu. Yang 1 triliun, 1 triliun mah nggak benar, yang benar 200 triliun. Iya, nggak cukup atau 1 triliun mah orang pengen bangun rumah tahfiz di semua desa, mau bangun pesantren di seluruh kota dan bukan di Indonesia loh. Di dunia loh. Kami ini adalah keluarga the winner. Keluarga yang berusaha kemudian apa aja tuh dijadiin sesuatu yang bop gitu loh. Iya, dan ini juga harus dibiasain sama keluarga-keluarga Indonesia. Nih ya, dalam keadaan Anda misalkan maaf miskin, dalam keadaan Anda susah, hidup juga ngontrak. Tapi kan sah, bermimpi gitu loh. Di kontrakan kecil ngomong begini, nanti kita kalau ke New York belanja apa nih? Gitu. Halo. Tapi besok bisa jadi beneran. Tidak dipungkiri, atas aksi sang pendakwa itu, banyak reaksi yang hadir dari warganet di jagat maya. Mulai dari yang berkomentar pedas, mengkritik, namun ada pula reaksi warganet yang tidak terduga.
Di antaranya, beberapa netizen justru menjadikan video marah-marah tersebut sebagai parodi dan bahan untuk bercanda. Namun, saat dimintai konfirmasi akan hal itu, Ustadz Yusuf Mansur mengaku jika dirinya santai saja menanggapi reaksi publik. Ia pun lebih memilih untuk melihatnya sebagai doa yang diberikan kepada dirinya. Namun meskipun begitu, benarkah Ustadz Yusuf Mansur akan membawa perkara orang-orang yang menghujatnya dan sudah dianggap sangat keterlaluan ke jalur hukum? Itu nanti akan menghasilkan orang-orang yang berdoa buat saya. Senang malah, beneran senang. Oh, di gedung sana? Iya, jalan sini. Senang. Ya senang, kan bisa nyenengin orang. Kalau ada orang yang senang ngomongin orang. Nih tolong dipakai ilmu ini. Kalau ada orang yang senang maki-maki orang. Kalau ada orang yang senang ngegunjingin kita. Ada orang yang mencari-cari aib dan kesalahan kita. Dia senang melakukan itu. Jangan diganggu kesenangan itu. Karena kita nggak bisa memberi kesenangan apa-apa. Jadi kalau mereka udah senang begitu, ya nggak apa-apa, alhamdulillah mereka bisa senang. Masih istikharah. Ya segala sesuatu masih istikharah. Dulu kan istikharah tuh 40 hari. Nah, 40 hari belum ketemu, ya saya ulang lagi 40 hari kedua. Ternyata makin rame. Ya nggak apa-apa kan gitu. Orang ini malah mau dilombain nih. Entah ada lomba parodi, beneran ini nggak bohong. Hadiah 100 juta. Apapun video itu bagus. Terima kasih banyak udah capek-capek bikin video buat Yusuf Mansur. Yang nggak boleh mah nggak ngedoain. Di tengah kehebohan yang terjadi, sang putri Wirda Mansur pun sempat menuai hujatan warganet setelah akhirnya angkat bicara dan membela sang ayah. Lantas seperti apa Ustadz Yusuf Mansur melihat sikap pasang badan sang putri? Seperti apa pula heboh kabar Wirda yang mengatakan jika pernah mengajar mengaji di Amerika Serikat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pasca video marah-marahnya viral di jagat maya, tak hanya Ustadz Yusuf Mansur, sang putri Wirda Mansur pun turut menuai cibiran warganet. Lewat akun Instagramnya, Wirda menjelaskan bahwa angka 1 triliun rupiah yang belakangan menjadi sorotan karena video Yusuf Mansur yang viral sebenarnya bukanlah perkara besar. Menurutnya, nilai valuasi perusahaan jauh lebih besar ketimbang angka 1 triliun rupiah yang kini jadi bahan olok-olokan kepada Yusuf Mansur. Bukannya meredam, apa yang dilakukan Wirda justru semakin memantik kehebohan. Beragam komentar pedas pun diterima oleh putri Ustadz Yusuf Mansur tersebut. Lantas seperti apa tanggapan Ustadz Yusuf Mansur terhadap sikap pasang badan sang putri terhadap dirinya yang juga menuai bulian warganet? Kita belajar how to anticipate, belajar how to solve, belajar to face it, belajar menghadapi itu semua. Apa-apa, dia usia-usia belajar. Bila dia baper, bila dia marah, ya biar dia belajar baper, belajar marah, nggak apa-apa. Nanti juga dia menguasai keadaan, nanti dia belajar untuk kemudian memaklumi, belajar untuk mengampuni, belajar untuk memaafkan. Setiap kali dibully itu kan saya bilang, jangan ngelihat mereka orang jahat. Lihatlah mereka sebagai orang yang cinta, orang yang sayang. Jadi kalau kita ngelihat mereka sayang, kalian anak Indonesia itu punya teman yang sukses, mendingan diajak ngobrol. Syukur-syukur minta ditraktir kopi. Sebelum heboh terkait aksi pasang badannya terhadap sang ayah, Wirda memang dikenal sebagai sosok yang kerap menuai pro kontra. Bahkan Wirda sampai trending lantaran dituding warganet berbohong, pernah berkuliah di sejumlah kampus ternama di mancanegara.
Atas hal tersebut, Wirda pun akhirnya dipertanyakan oleh banyak pihak terkait latar belakang pendidikannya. Bahkan ia pun sempat mendapat cibiran dari sejumlah pihak atas pengakuan yang ia buat tersebut. Dan lebih hebohnya lagi, belakangan diketahui bahwa Wirda kabarnya pernah mengajar mengaji di luar negeri. Yang mana hal tersebut pernah diungkapkan Wirda saat ia hadir menjadi bintang tamu di kanal YouTube Okky Setiana Dewi. Menurutnya, kejadian itu datang tidak secara kebetulan. Wirda merasa bahwa apa yang terjadi padanya kala itu merupakan bagian dari doa yang kerap ia tulis dalam wishlist-nya dan akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Namun, lagi-lagi hal tersebut mengalirkan banyak cibiran dari warganet terhadap Wirda. Pernah di New York, sekolah beneran loh di New York tuh. Saya udah liatin segala bulian netizen, cacian netizen itu tanda cinta mereka aja. Mereka cinta, perhatian sama Kak Wirda, jangan sampai Kak Wirda bohong, jangan sampai Kak Wirda dusta, jangan sampai Kak Wirda tuh ngada-ngada gitu. Dan kan emang nggak pernah ngada-ngada dengan izin Allah. Setiap kali dibully itu kan saya bilang jangan ngelihat mereka orang jahat, lihatlah mereka sebagai orang yang cinta, orang yang sayang. Jadi Kak Wirda ngelihat mereka sayang, jangan pernah senang kalau ngelihat orang itu salah. Umpama ada orang benar-benar salah, jangan pernah seneng gitu loh. Kita justru harus, aduh kasihan tuh kalau dia salah gitu. Jangan pernah seneng kalau orang itu kemudian bohong, jangan. Wah bohong nih, jangan. Apalagi nggak seneng kalau orang tuh seneng, ya tambah masalah lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.